Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Nah, hari ini kita kembali belajar tema 2, subtema 1 PB3. Nah, semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernafas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita. Nah, anak Bapak, ayo kita baca bacaan tentang Hari Menanam Pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun, sayangnya, hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Pada tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan, kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Nah, setelah kita baca bacaan tadi, berarti kita memiliki tanggung jawab kepada lingkungan. Nah, apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Setiap individu mempunyai tanggung jawab, karena tanggung jawab bersifat kodrati, yaitu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Nah, Bapak semua, tanggung jawab itu dibagi menjadi 5 macam. Pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri, yaitu menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian, bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri. Nah, lanjut nomor 2, yaitu tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Dalam sebuah keluarga, tanggung jawab anggota keluarga menyangkut upaya menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan. Nah, yang ketiga yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Atas dasar kebutuhan ini, seorang melakukan komunikasi dengan orang lain sehingga terbentuklah masyarakat. Dan yang keempat yaitu tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Oleh karena itu, segala pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam negara setempat. Dan yang kelima yaitu tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, mempunyai akal dan pikiran. Oleh karena itu, Tuhan menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan bagi makhluknya. Khususnya bagi manusia, manusia bertanggung jawab untuk beribadah menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Nah, selanjutnya, apa itu masyarakat?
Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam artian seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka dianggap sama. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kehidupannya sebagai masyarakat. Nah, selanjutnya kita belajar tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Kondisi geografis Indonesia beragam. Ada wilayah daratan, ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografis suatu wilayah. Nah, yang pertama yaitu agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebutan ini disebabkan banyak penduduk bermata pencarian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Yang kedua yaitu peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. Pertama, peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing. Yang kedua, peternakan hewan besar, yaitu sapi, kerbau, dan kuda. Dan yang peternakan yang ketiga adalah peternakan unggas, misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Dan yang ketiga yaitu perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Yang pertama yaitu perikanan darat, yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Yang kedua, perairan di air laut, yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Nah, yang keempat yaitu pertambangan. Wilayah Indonesia mengandung banyak barang tambang. Nah, yang pertama yaitu barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Yang kedua, barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Yang ketiga, barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Yang kelima yaitu kehutanan. Dahulu, hutan Indonesia bagaikan hamparan kapet hijau dilihat dari udara. Hutan Indonesia berperan penting sebagai paru-paru dunia. Hutan juga berfungsi sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna. Yang keenam adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan muncul ketika kemampuan manusia atau suatu negara menyediakan barang kebutuhan bersifat terbatas. Akhirnya terjadi saling ketergantungan dalam memenuhi barang kebutuhan. Dan yang ketujuh yaitu perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan menjadi industri rumah tangga atau home industry, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Nah, sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan anak kerjakan tugasnya. Semoga bermanfaat video pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.